mendalam. Dan akhirnya di tahun kemarin barulah ia mulai sadari bahwa saya memutuskan untuk menjadi calon gubernur di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan saya hanya ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan menjadi gubernur. Tentu maka saya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik. Papar ASR menjelaskan. Di daerah Sulawesi Tenggara ini merupakan cikal bakal ia masih kecil. Step dulu dong. Subscribe dulu dong. Kalau udah biasa. Loncengnya. Ya udah deh. Tunggu apa lagi? Ayo nonton. Dan melalui Provinsi Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak eksistensi ASR Andi Sumangeruka SE yang merupakan sosok jenderal bintang 2 itu tentu saja mengundang banyak pertanyaan. Pasalnya, dalam beberapa bulan belakangan ini menjadi perbincangan khusus, bahkan menjadi hangat di publik wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Hal ini tentu menjadi hal biasa karena politik itu adalah lumrah dalam kehidupan di masyarakat. Tetapi ASR menjadi lain adanya. Nah, untuk mengungkap lain adanya itu, maka tonton dan simaklah hingga akhir agar tak gagal paham. Bagaimana kisahnya? Berikut laporan Gino SM dengan judul ASR adalah sang ayah yang Islami, terjunkan diri pada politik untuk mengabdi pada rakyat wilayah Sulawesi Tenggara. Step dulu dong. Subscribe dulu dong. Kalau udah biasa. Loncengnya. Ya udah deh. Tunggu apa lagi? Ayo nonton video. ASR berawal dari kepingin untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Sang jenderal bintang 2 ini memutuskan untuk menjadi calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Partai Gerindra untuk daerah wilayah Sulawesi Tenggara. Saya berasal dari keluarga militer. Dulu, saya ingin menjadi tentara untuk mengikuti jejak para pendahulu-pendahulu. Sebagaimana ketika ia lulus dari SMA, kondisinya tidak memungkinkan karena pada saat itu, di tahun 1965 hingga 1998, Indonesia sedang mengalami masa peralihan kekuasaan kala itu. Kemudian, ayah saya mengatakan untuk mengabdi pada bangsa dan negara bisa lewat jalur politik. Namun, sebelum masuk politik, saya harus mengumpulkan uang dulu. Ayah saya berkata, jika seorang yang tak punya uang masuk dunia politik, maka ia bisa jadi maling. Wow, apakah saya ingin jadi maling di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara? No. Demikian tegas ASR. Oleh karena itu, sebelum berpolitik, saya menjadi pengusaha untuk mengumpulkan bekal sebelum benar-benar terjun ke politik. Tutur ASR. Di tahun-tahun sebelumnya, ASR sudah mengumpulkan dan memutuskan untuk mengumpul dana-dana yang bisa diambil sebagaimana hasil bisnis keluarga sebelumnya. Saya sempat mencoba dekatan dengan beberapa partai, namun tidak ada yang sesuai dengan idealisme saya. Kemudian, di tahun-tahun sebelumnya, salah seorang kawan saya yang menjelaskan bahwa ayo, bahkan mengajak saya untuk bergabung dengan Partai Gerindra yang pada saat itu baru saja mulai mekar-mekarnya sebagaimana yang saat ini kita tonton. Bukankah itu merupakan salah satu alternatif? Untuk itu, alternatif akhirnya dia merasakan kecocokan dan memutuskan bergabung dengan Gerindra.
Bersama dengan teman-teman dan beberapa orang rekan lainnya, saya mendirikan tunas di daerah, yaitu ASR, sebagai sayap kepemudaan partai-partai Gerindra ini. ASR adalah merupakan tunas partai Gerindra. Di tahun-tahun pemilu sebelumnya, saya masih mengabdi di militer. Tentu hal itu belum saya bisa lakukan. Saya belum menjadi caleg. Saya juga belum bisa apa-apa karena saya masih aktif di militer dan ingin terus belajar berpolitik secara lebih mendalam. Dan akhirnya, di tahun kemarin barulah ia mulai sadari bahwa saya memutuskan untuk menjadi calon gubernur di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan saya hanya ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan menjadi gubernur. Tentu, maka saya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik. Papar ASR menjelaskan. Di daerah Sulawesi Tenggara ini merupakan cikal bakal ia masih kecil. Subscribe dulu dong. Subscribe dulu dong. Kalau udah biasa. Loncengnya. Ya udah deh. Tunggu apa lagi? Ayo nonton. Dan melalui Provinsi Sulawesi Tenggara lah ia lahir hingga masuk ke Akademi Militer. Saat itu ia aktif betul di militer. Dan pada saat itu pula ketika dia menjadi kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, semakin tajam dan semakin ia memahami kondisi wilayah Sulawesi Tenggara. Maka untuk itu, untuk mengabdi dan terus mengabdi. Namun tugas-tugas di Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara itu begitu terikat dan begitu masif. Alkisah, saya berhasil dalam tugas-tugasku sehingga pangkat saya dari Brigadir Jenderal atau dari bintang 1 menjadi bintang 2. Kala itu oleh Panglima menghadiahkan saya menjadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Dalam sehari-hari saya hanya bisa mencapai 4 titik yang berbeda. Fokus saya dalam kegiatan sosial adalah komunikasi dengan warga secara langsung. Selain memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan program-program Partai Gerindra dan juga bagaimana program saya ketika saya menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang indah ini. Hasil kutipan dari berbagai media nasional dan lokal regional ini menunjukkan bahwa ASR adalah piawai bermasyarakat. Di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini, ASR aktif dalam kegiatan sosial dengan berbagai masyarakat. Sebagaimana yang dikutip dari beberapa media lokal tersebut, ia menjelaskan bahwa saya memulai kegiatan sosial dan sosialisasi sejak pada pagi hari untuk menemui langsung warga di dapil-dapil dan di daerah-daerah Sulawesi Tenggara ini. Tak pelak lagi 17 kabupaten kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara saya lewati. Dalam sehari-hari rata-rata saya bisa mencapai 4 titik yang berbeda. Fokus saya dalam kegiatan sosial ini adalah komunikasi dengan sejumlah warga secara langsung. Selain memperkenalkan diri saya, juga memperkenalkan program-program Partai Gerindra secara langsung dan juga programnya jikalau ia bakal menjadi gubernur. Karena daerah yang saat ini merupakan salah satu daerah yang syarat dengan pertambangan ini, tentu saja ia lebih banyak di kawasan pedesaan. Karena rata-rata daerah pertambangan itu di kawasan pedesaan, sehingga program-program yang dia sampaikan lebih mengena kepada masyarakat pedesaan. Artinya, dengan sistem door to door, saya memulai dan akhirnya beberapa rekan mengatakan bahwa kita coba menggalang massa dengan cara tertentu. Sebagaimana yang saat ini Anda saksikan di depan mata, tepatnya di Desa Bahari,
Kecamatan Sampelawa, Kabupaten Buton Selatan. Saya juga mencoba membantu masyarakat dengan bantuan penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, hingga keperikanan. Memang saat ini sudah ada memang penyuluh pertanian baik perikanan maupun perkebunan. Namun mereka terkendala masalah transportasi untuk menjangkau warga hingga di pelosok-pelosok desa. Saya juga akan terus mencoba membantu dengan menyediakan sedikit uang transportasi agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik, terutama para petani, nelayan, dan juga para peternak. Sebenarnya ada juga penyuluhan lewat selebaran yang disebarkan oleh para petani yang saat ini ditemukan di berbagai pedesaan di wilayah Provinsi Sulawesi. Step dulu dong. Subscribe dulu dong. Kalau udah Biasa. Loncengnya. Ya udah deh. Tunggu apa lagi? Ayo Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun penyuluhan secara langsung harus tetap dilaksanakan sebagaimana yang kami lakukan. Selain itu juga kita adakan event-event olahraga sebagaimana yang kita saksikan saat ini, dan kegiatan itulah dilaksanakan bersama ibu-ibu. Selain itu pula, bukan hanya para nelayan dan petani dan juga peternak yang dibantu, melainkan juga kalangan home industri dan anak-anak muda yang berjiwa olahraga. Sehingga saya terus mencoba untuk membantu para petani dan masyarakat, terutama para petani, khususnya bibit-bibitnya dengan secara gratis. Bibit yang sudah ditanamkan tersebut hasilnya akan dijual kembali untuk menambah hasil para petani tutup ASR. Memang kalau kita melihat dari sejumlah apa yang telah dipaparkan ini juga merupakan rangkaian dari Partai Gerindra, adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik bernegara yang berdasarkan nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI. Hingga saat ini, Partai Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang mempunyai program kerja yang jelas dan terukur, dituangkan dalam 6 program aksi transformasi bangsa Partai Gerindra. Dari banyaknya penghargaan yang diterima Partai Gerindra, diantaranya adalah penghargaan dari Transparansi Internasional atau TII Indonesia dan Indonesia Corruption Watch sebagai partai politik yang transparan keuangannya terbaik. Inilah merupakan cikal bakal kenapa saya harus bergabung dengan Gerindra. Mungkin itu yang paling tepat, sebagaimana yang diadopsi oleh media ASR di berbagai media lokal dan regional. Step dulu dong. Subscribe dulu dong. Kalau udah biasa. Loncengnya. Ya udah deh. Tunggu apa lagi? Ayo nonton. Demikian catatan ini, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Karena itu diucapkan terima kasih kepada berbagai media lokal, regional, dan nasional yang telah memberikan sumbangsi atas data-data dan hasil keterangan yang saat ini diadopsi oleh ASR Buton, karena ASR Buton selalu akan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.